Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, berjumpa lagi dengan channel Al-Masaf yang membahas tentang kisah-kisah inspirasi Islam. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah Abu Hanifah yang berdebat dengan seorang ateis. Oke, agar tidak membuang waktu, marilah kita dengarkan kisahnya. Syekh Nawawi pernah bercerita terkait kisah seseorang pemeluk ateis. Daharinya di zaman Syekh Hamad, gurunya Abu Hanifah. Ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang tak memiliki tempat. Tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama di sekitar benar-benar bertekuk lutut, tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Dia bertanya, "Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian?" Para menteri menjawab, "Iya, ada, Hamad," kata para menteri. Dan dia berkata, si ateis berkata, "Datanglah kalian padanya, mintalah dia untuk menghadapku." Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya, sehingga meminta waktu segenggam malam. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah siap di hadapan sang raja. Pagi harinya sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Abu Hanifah masih sangat muda sekali. "Kenapa Anda kelihatan putus asa?" tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya yang murung, seakan menyimpang beban besar. "Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu aku mimpi tidak enak semalam," terang Syekh Hamad. "Apa itu?" tanya Abu Hanifah dengan penuh penasaran. "Aku melihat rumah yang luas dan penuh di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." "Guruku," kata Abu Hanifah, "Allah Subhanahu wa taala telah mengajariku ilmu tabir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya. Tafsirkanlah mimpi itu, hai Numan," sahut Syekh Hamad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa itu adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis, dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu." Syekh Hamid senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun juga tiba dan langsung menuju singgasana. "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" kata si raja ateis. Suasana mulai hening, apalagi ulama lain. Bahkan Syekh Hamad sendiri pun juga belum menjawab. "Apa-apaan ini?" bertanyalah si ateis. "Akulah orang yang mampu akan menjawab pertanyaanmu." Abu Hanifah memancing sang raja mengeluarkan pertanyaan
yang sudah membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin akan bisa menjawab meskipun dirinya masih teramat muda. Kata si ateis, "Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya?" Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama, jawab Abu Hanifah. "Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" tegasi raja ateis. Abu Hanifah mengangguk. Ya, sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat, bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan, tanya jawab sengit dengan sang raja ateis. "Apakah Allah itu ada?" "Iya." "Di mana dia?" "Dia tidak memiliki tempat berdiam." "Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada tidak memiliki tempat?" "Buktinya ada di badanmu sendiri." "Apa itu?" "Apakah badanmu memiliki ruh?" "Iya." "Di manakah ruhmu? Apakah dia di kepala? Apakah dia di perut? Atau apakah dia di kakimu?" Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama, ia harus bungkam di hadapan anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. "Apakah susu ini memiliki lemak?" "Iya," jawab sang raja. "Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya?" Abu Hanifah lantas menimpali, sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya raja untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. Tidak ada sesuatu apapun di depan apapun. Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir? Ini dalilnya juga ada di badanmu. Apa itu? Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingmu. Maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata sang raja. Setelah dua pertanyaan berhasil, Abu Hanifah jawab, "Akan saya jawab, insya Allah." "Apa pekerjaan Allah sekarang?" kata si ateis. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. "Engkau kebalik. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun." Sang raja turun dari singgasana, menginyakan. Abu Hanifah mulai menjawab, "Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan dia menaikkan orang yang benar hak sepertiku dari bawah ke atas." Sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan diajukannya tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda itu, di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Hamad benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bissawab.